Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan ketentuan hukum hudud dan hikmahnya. Memahami ketentuan hukum hudud dan hikmahnya disusun oleh Angga Alfansa kelas 11A. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Ahmad Zulfikar, Angga Alfansa Pamungkas, Hasan Ahmad Fauzan, Hilal Abiyu Azka, Muhammad Tur Ihsan, Satria Indi Putra Raihan, dan yang terakhir Ulil Al-Amri. Adapun daftar isi dalam pembahasan kami, yang pertama perkenalan, yang kedua pengertian hudud dan ketentuan, ketiga dasar hukum hudud, keempat perbuatan dengan sanksi hudud, dan yang kelima penutup. Pengertian hudud. Hudud dalam hukum Islam adalah hukuman-hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an untuk kejahatan-kejahatan tertentu. Ini termasuk zina, qadzaf, mabuk, pencurian, pembegalan, dan murtad. Hukuman-hukuman ini telah ditetapkan secara syar'i dan tidak dapat diubah baik dalam jenis maupun bentuknya. Hudud bertujuan untuk menjaga keadilan dan ketertiban sosial dalam masyarakat muslim dengan syarat-syarat bukti yang ketat dan prosedur yang adil. Dasar hukum hudud. Hukum hudud dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 38 yang menjelaskan tentang hukuman potong tangan bagi pencuri. Adapun bunyi ayatnya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Sadaqallahul azim. Zina. Islam memandang perbuatan zina dengan serendah-rendahnya. Bahkan perbuatan ini termasuk dari salah satu jarimah. Seluruh ulama sepakat berpendapat bahwa selama perbuatan tersebut dilakukan berada di luar kerangka pernikahan maka disebut zina. Perbuatan dengan sanksi hudud. 1. Hukum zina. Secara syariat Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan zina sesuai firman-Nya yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat 32. Perbuatan dengan sanksi hudud. 2. Penetapan perbuatan zina. Hukum atau had bagi pelaku zina dapat dilakukan dengan berakal sehat, sadar, dan tanpa paksaan dari orang lain. Perilaku mengetahui bahwa hukum zina adalah haram. Macam zina dan hukumnya. Ditinjau dari segi hukumnya, zina dibagi menjadi 2, yaitu zina muhsan dan ghairu muhsan. 1. Berzina muhsan. 2. Berzina ghairu muhsan. Perbuatan dengan sanksi hudud. Hukum diharamkannya zina. Pengharaman zina memiliki banyak hikmah dan manfaat dalam kehidupan. Berikut hikmah diharamkannya zina. 1.
menghindarkan murka Allah. 2. Menjaga keturunan agar tetap baik. 3. Menjaga kehormatan dan nama baik keluarga. 4. Menjaga ketertiban dan teraturnya urusan rumah tangga. Kazaf. A. Pengertian kazaf. Kazaf secara bahasa artinya mencaci maki, melempar sesuatu atau memfitnah lewat lisan maupun tulisan, atau menuduh orang lain berzina tanpa adanya bukti. B. Hukum kazaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kazaf untuk menjaga kehormatan umatnya. Gazal termasuk sabul mukhihat, yaitu tujuan dosa yang membinasakan. Had kazaf. Pelaku kazaf termasuk orang yang fasik. Segala informasi dan berita yang disampaikan oleh orang fasik tidak boleh dipercaya sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nur ayat 4. Hukum bagi pelaku kazaf yang merdeka adalah ijil sebanyak 80 kali. Wallazi yarmunal musahanati summa lam yatu bi arba'ati syuhada fajilduhum sama'an nijaldatau wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasikun. 4. Syarat-syarat berlakunya had kazaf. A. Tertuduh berzina adalah muhsan. Pengertian muhsan dalam had kazaf berbeda dengan muhsan dalam masalah zina. B. Penuduh balik dan berakal. C. Tuduhan berzina benar-benar sesuai aturan syariat, di mana saksi dalam kasus kazaf adalah 2 orang laki-laki adil yang menyatakan bahwa penuduh telah menuduh orang baik-baik berbuat zina, atau pengakuan dari penuduh sendiri bahwa dirinya telah menuduh orang baik-baik berbuat zina. Homer. Pengertian Homer. Secara definisi bahasa, Homer mempunyai arti penutup akal, sedangkan menurut istilah Homer adalah segala jenis minuman atau selainnya yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal. Hukum minuman keras. Homer. B. Hukum minuman keras. Minuman Homer termasuk salah satu dosa besar, diharamkan oleh semua agama. Dalam ketentuan hukum Islam sendiri disebutkan bahwa barang siapa yang meminum Homer atau minum yang memabukkan dihukum 40 kali, dihukum had 40 kali, dan boleh melebihkan hukuman tersebut hingga sebanyak 80 kali dera dengan jalan dikenakan taksi. Had meminum Homer. Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah pukulan bagi peminum Homer. Jumhur ulama, mayoritas ulama di antara Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa jumlah pukulan dalam had minimum keras 80 kali. Imam Syafi'i, Abu Dawud, dan ulama Jaziriyah berpendapat bahwa jumlah minuman Homer adalah 40 kali cambuk, tetapi Imam Hakim boleh menambahkan sampai 80 kali. Tambahan 40 kali merupakan takzir yang merupakan hak imam atau hakim. D. Hikmah diharamkannya minuman keras Khamr. 1. Masyarakat terhindar dari kejahatan seorang yang diakibatkan pengaruh minum khamr. 2. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh pengaruh minum khamr. 3. Menjaga hati agar tetap bersih, jernih, dan dekat kepada Allah Ta'ala. Mencuri. A. Pengertian mencuri. Secara bahasa, mencuri adalah mengambil harta atau selainnya secara sembunyi-sembunyi. Dari arti bahasa ini muncul ungkapan fulan istaroka asam'a wa'an nazaro. Si fulan mencuri pendengaran
atau penglihatan. Sedangkan menurut istilah syariah, mencuri adalah pengambilan harta orang lain dari penyimpanannya yang semestinya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. B. Pembuktian praktik pencurian. Tertuduh harus dapat dibuktikan melalui salah satu dari 3 kemungkinan berikut. Yang pertama, kesaksian dari 2 orang saksi yang adil dan merdeka. 2. Pengakuan dari pelaku pencurian itu sendiri. 3. Sumpah dari penuduh. Jika terdakwa pelaku pencurian menolak tuduhan tanpa disertai sumpah, maka hak sumpah berpindah kepada penuduh. Dalam situasi semisal ini, jika penuduh berani bersumpah, maka tuduhannya diterima dan secara hukum tertuduh terbukti melakukan pencurian. C. Had mencuri. Jika praktik pencurian telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dijelaskan di atas, maka pelakunya wajib dikenakan had mencuri, yaitu potong tangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 38. D. Hikmah had bagi pencuri. Yang pertama, menghindarkan manusia dari sikap malas. Yang kedua, membuat jera pencuri hingga dirinya terdorong untuk mencuri rezeki yang halal. 3. Seseorang akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi hak milik seseorang. Merampok, menyamun, dan merompak. Merampok, menyamun, dan merompak adalah istilah yang digunakan untuk pengertian mengambil harta orang lain dengan menggunakan cara kekerasan atau mengancam pemilik harta dengan senjata dan terkadang disertai dengan ancaman bahkan pembunuhan. Adapun hukum merampok, menyamun, dan merompak. Jika perampas harta sampai membunuh korbannya, maka dosanya menjadi lebih besar lagi, karena ia telah melakukan perbuatan dosa besar yang jelas-jelas diharamkan oleh agama. Merampok, menyamun, dan merompak. Had merampok, menyamun, dan merompak secara tegas dinyatakan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 33 yang berbunyi, Innama jazaa'ul ladzina yujaribuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Dari ayat di atas, para ulama sepakat bahwa had merampok, menyamun, dan merompak berupa: yang pertama, potong tangan dan kaki secara menyilang. Yang kedua, disalib. Ketiga, dibunuh. Dan keempat, diasingkan dari tempat kediamannya. Hikmah pengharaman merampok, menyamun, dan merompak. Prinsipnya, hikmah pengharaman merampok, menyamun, dan merompak sama dengan hikmah pengharaman mencuri, yaitu menghindarkan manusia dari sikap malas, membuat jera pencuri hingga dirinya terdorong untuk mencari rezeki yang halal. Seseorang akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi hak milik seseorang. Demikian penyajian materi dari kami, semoga bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman. Sampai jumpa.